Halo, assalamualaikum. Kita berjumpa lagi di channelnya HM Pen, guys. Oke, lanjut dari video kemarin. Kemarin sempat ada yang tanya apakah itu dilakukan penanganan dengan degreaser atau tidak. Di sini kami jelaskan untuk degreaser itu tidak di setiap daerah ada ya. Jadi saya membuat konten ini kita cari hal yang mudah, semisal pembersihan dan penanganan media. Semisal tidak ada degreaser, kita bisa menggunakan cairan anti silikon. Jikalaupun sampai tidak ada, kita bersihkan saja, dikuas pakai thinner sebelum kita naik ke tahap epoksi. Karena agar apa? Karena nanti ketika kita lakukan pengepoksian, banyak kasus-kasus di kalangan painter itu biasanya epoksi susah kering ya. Jadi yang lainnya sudah kering, yang bagian-bagian tertentu ada yang masih blenyek atau basah seperti itu. Oke. Dan ini adalah kondisi di mana kemarin sudah sempat kita review hasil dari epoksi, dan selanjutnya kita lakukan pendembulan di media yang seharusnya memang kita tutup dengan dempul agar kita mendapatkan hasil dari media seperti semula. Paling enggak kita menyerupai dari bentuk aslinya, meskipun ini media sudah lama dipakai dan pastinya ada cacat-cacat tipis, ada goresan-goresan. Jadi ini kita tutup dengan cara pendembulan seperti ini. Kita lakukan di setiap media yang sekiranya harus kita lakukan pendembulan ya. Jadi di sini untuk tingkat penanganan media kita juga lakukan dengan sangat hati-hati. Dan setelah proses pendembulan selesai, kita lakukan penjemuran seperti ini ya. Jadi ini tadi semua sudah kita lakukan pendembulan di bagian-bagian yang memang seharusnya kita lakukan pendembulan. Setelah ini nanti kita jemur. Karena ini dempul hanya dempul halus, ini keringnya kisaran 15-an menit baru kita naik ke tingkat pengampelasan. Oke. Setelah penjemuran media, setelah kita lakukan pendembulan ini benar-benar kering, baru kita amplas dengan amplas grade 800. Karena ini hanya menggunakan dempul halus, jadi kita tinggal ambil tingkat kerataannya saja, kita haluskan ke semua media agar nanti pas kita tembak dengan cat warna dasar itu tidak belang-belang ya. Usahakan hati-hati untuk pengamplasan ini, jangan sampai menggores sampai benar-benar habis untuk epoksinya. Karena nanti kita kalau ngamplasnya sampai kita memunculkan media aslinya, kita wajib melakukan epoksi lagi agar mendapatkan daya rekat cat yang sangat kuat. Cuma kalau kita terlalu banyak epoksi ini nanti akan terlalu tebal, maka akan menutup pori-pori mesinnya, dan biasanya kalau pori-pori mesin tertutup rapat, nanti mesin bisa sangat mudah mengalami overheat atau tingkat panas yang terlalu tinggi dan akan menyebabkan masalah-masalah tertentu pada bagian mesin motornya, guys. Oke, untuk tahap selanjutnya setelah kita lakukan pengeringan media, setelah melewati tahap pengamplasan, di sini kita menggunakan dasaran warna hitam ya. Dan warna hitam yang saya gunakan adalah warna hitam solid jenis PO ya. Jadi nanti ini lebih mempercepat pengerjaan kita, karena dalam kurun waktu 15 menit kita sudah bisa menimpa dengan cat warna intinya, guys. Setelah cat warna dasarnya dirasa cukup kering, kita langsung saja mengaplikasikan cat warna intinya ya. Di sini untuk cat inti saya gunakan jenis yang metalik ya, dan kita tembak tipis-tipis dulu merata. Di sini saya tidak menganjurkan untuk berapa lapisnya ya, karena
di media cat mesin seperti ini, kita sebisa mungkin menggunakan atau mengaplikasikan catnya itu tipis saja, merata, agar tidak menutup pori-pori dari mesinnya ini dan tidak terjadi hal-hal seperti mesin overhead. Jadi tetap kita tembak saja tipis-tipis secara merata. Dan setelah kita selesai melakukan penembakan cat inti ke media secara merata, kita mendapatkan hasil yang seperti ini guys. Bisa kita lihat untuk hasil kita seperti ini. Kita diamkan sekitar 15 menit, nanti kita langsung naik ke proses akhir, yaitu proses clear coat. Oke, sembari kita menunggu cat intinya tadi benar-benar kering total, kita langsung saja mixing untuk clear coatnya guys, dan langsung kita tembak cerot ke media. Dan tibalah saatnya kita untuk proses aplikasi clear coat. Di sini saya aplikasikan clear coat sebanyak 2 lapis secara merata, dan proses clear coat ini saya aplikasikan sekali proses ya. Kita tembak ke media per media, kita perhatikan tingkat kerataannya, jadi sangat tebal tipis ya. Untuk media bak mesin seperti ini sangat harus ekstra hati-hati kita dalam proses pengaplikasian, baik itu penanganan media atau pengaplikasian catnya. Media per media kita lakukan clear coat dan kita angin-anginkan. Nanti setelah kita angin-anginkan, keesokan harinya baru kita jemur dan kita serahkan ke konsumen kita. Itu sudah siap dipasang ya, karena ini bahan kita pakai full PU. Oke, jadi untuk itu kita langsung saja menuju ke hasil akhir proses dari pengecatan bak mesin dari step by step yang kita kontenkan kemarin, dan ini adalah lanjutan sampai titik finishingnya. Soalnya kenapa kemarin saya putus, karena nanti kalau kita sambung video menjadi satu akan panjang banget videonya, jadi mungkin para teman-teman juga akan jenuh ketika melihat konten yang panjang-panjang. Jadi kita sambung part per part saja. Yang penting poin-poinnya, titik-titiknya bisa dimengerti, dan mudah-mudahan penjelasan saya juga mudah dipahami, mudah dipengerti oleh teman-teman. Jadi bisa untuk kita sharing ilmu, pengetahuan yang mungkin saya masih banyak kekurangan. Mungkin ada para senior-senior yang lebih dari saya. Yang penting niat saya di sini untuk membagikan tips bagi teman-teman untuk proses sebuah pengaplikasian. Itu kalau menurut saya ini juga adalah proses yang step by stepnya benar, cuma mungkin masih banyak kekurangan, sedikit-sedikit maklum, karena saya juga hanya sebatas manusia, pastinya banyak kesalahan dan kekurangan kita masing-masing. Untuk itu saya mohon undur diri, dan inilah hasil dari proses pengecatan kita. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you dan salam satu angin.
Tetap stay di channelnya HM Pen dan nantikan konten-konten saya selanjutnya pastinya dengan konten-konten yang lebih menarik lagi guys. Oke, see you.